Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui sebelumnya pemerintah pusat pernah menggulirkan wacana akan memberikan kebijakan pembebasan pajak daerah dan pajak restoran selama 6 bulan, kurun waktu bulan April hingga September 2020 kepada pemerintah daerah di 10 destinasi wisata yang terkena dampak COVID-19. Namun, akhirnya pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membatalkan kebijakan dimaksud. Dengan demikian saat ini belum diberlakukan pembebasan pajak dimaksud. Artinya pajak hotel dan restoran masih dipungut seperti biasa. Karena ini adalah pajak daerah yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah untuk menentukan insentif pajak tersebut. Kita masuk kepada materi Bapak Ibu yang merupakan inti dari pertemuan ini, mulai dari dasar hukum yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus 19, di mana dalam pasal 4 ayat 1 huruf C yaitu perpanjangan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang diberikan sebagai akibat adanya dampak pandemi COVID-19. Kemudian ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan coronavirus 19 di lingkungan pemerintah daerah, di mana Instruksi Menteri ini merupakan breakdown dari Perpu nomor 1 tahun 2020. Kemudian ada regulasi daerah seperti ini kita ini oh Bu Kabit, mohon di unmute Bu Kabit. Halo, sudah? Ya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Adapun relaksasi pajak daerah yang diberikan di Kabupaten Karangasem. Halo? Ya. Berupa penundaan pembayaran, kemudian pembayaran dengan angsuran, yang ketiga pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Jadi ada 3 relaksasi pajak daerah yang diberikan. Mungkin diulang Bu. Baik, Bapak Ibu. Diulang Bu. Ya. Diulang lagi Bu. Terkait relaksasi pajak daerah, ada 3 kebijakan yang dapat diberikan. Ya, 1 mengenai penundaan pembayaran. Kemudian kedua, mengenai pembayaran dengan mengangsur atau mencicil. Yang ketiga, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ya, penundaan di sini artinya saya contohkan untuk masa pajak Februari dan Maret. Tentunya Bapak dan Ibu selaku wajib pajak telah menerima transaksi pembayaran. Namun karena kondisi COVID, Bapak dan Ibu
dapat mengajukan penundaan pembayaran, di mana pembayaran bisa dilakukan di tahun 2020, baik itu mungkin bisa di bulan Oktober Dan kirim maupun ulang. Desember. Kemudian angsuran terhadap masa pajak di Februari dan Maret, Bapak Ibu dapat mengangsur, mencicil pembayaran tersebut. Ya kan? Kemudian Oh. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ya, terhadap denda dari keterlambatan Bapak Ibu wajib pajak lakukan, maka akan ada denda administrasi. Ini dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Bagaimana mekanismenya dapat saya sampaikan sebagai berikut. Untuk penundaan pembayaran, Bapak Ibu melakukan kewajiban Bapak Ibu melaporkan terlebih dahulu, kemudian nanti akan terbit STPD, kemudian dimohonkan untuk penundaan pembayaran. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah pelaporan, kemudian ada permohonan untuk mengajukan penundaan pembayaran. Begitu pula dengan pembayaran dengan mencicil atau mengangsur. Ya, Bapak dan Ibu mengajukan permohonan dimaksud, mau mencicil, mengajukan permohonan mencicil. Nah, terkait mekanisme penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, di sini ada permohonan, namun yang merupakan intinya adalah persyaratan dari penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi adalah lunas pokok. Jadi Bapak Ibu melunasi dulu pokok pajaknya, baru dapat dimohonkan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Ya, terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak daerah, di mana seperti biasa, karena ini merupakan self assessment, di mana para wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan, menghitung dan membayar sendiri pajaknya, pajak daerahnya. Terkait haknya, yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu sekalian berhak mendapatkan keringanan pajak, baik itu berupa penundaan, mengangsur atau mencicil, maupun penghapusan terhadap sanksi administratif. Bapak dan Ibu berhak mendapatkan pelayanan pajak daerah. Bapak dan Ibu mendapatkan hak informasi tentang perpajakan daerah. Kemudian Bapak Ibu mendapat perlindungan privasi data atau kerahasiaan data perpajakan. Bagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perpajakan daerah. Nah, terkait pelaporan SPTPD dapat disampaikan melalui website BPKAD. Kemudian pembayarannya dapat juga dilakukan melalui Bank Persepsi BPD, baik itu menggunakan mobile banking dan sebagainya. Saya rasa itu Bapak Ibu terkait relaksasi perpajakan daerah ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dari pelaksanaan kegiatan ini, dari pembawaan materi ini. Tentu saja materi ini masih kurang lengkap apabila tidak ada partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Intinya dari relaksasi perpajakan ini ada 3 hal yang bisa diberikan, yaitu penundaan pembayaran, mengangsur, pengurangan, dan atau penghapusan sanksi administratif. Terkait apa yang kami sampaikan ini, kami hanya memberikan informasi kepada Bapak Ibu selaku wajib pajak agar mempunyai informasi yang jelas terhadap apa yang mesti dilakukan di masa pandemi ini. Itu
saya rasa kurang lebih saya mohon maaf. Untuk waktu kami kembalikan kepada host. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari Ibu Kabid Pendapatan 1, sekaligus membuka dan sekaligus menyampaikan materi keringanan pajak daerah. Baik, untuk acara selanjutnya diskusi, kami akan buka 3 penanya. 3 penanya. Untuk yang boleh bertanya silakan chat dulu ya. Boleh di chat dulu siapa yang akan bertanya. Ada yang akan bertanya? Ada yang bertanya? Mohon bisa di chat. Oke, Pak Sugito dari Amankila. Silakan Pak Sugito untuk unmute. Pak Sugito dari Amankila, silakan untuk unmute. Izin yang alih. Nah, sudah Pak, sudah masuk Pak. Pak Sugito, silakan. Mod lah itu untuk Oke, Pak Sugito silakan masuk. Sudah suaranya sudah bisa. Pak Sugito. mod ini lah mod Nah, kan mod Pak Sugito mohon izin namanya di Zoom meeting. Saya sudah buka aksesnya Pak Sugito, silakan. Atau ada yang lain coba mohon izin. Kepada peserta yang lain silakan boleh bertanya. Pak Widiarti, Bu Widiarti. Mohon izin karena di partisipasi itu kan tidak kelihatan nama orangnya. Nah, Pak Sugito coba silakan Pak Sugito, saya sudah buka. Di unmute silakan. Halo, Iya, siapa? sudah didengar Pak? Sudah. Maaf, tadi sempat terputus koneksinya di sini. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan tadi mengenai relaksasi pajak daerah yang telah dilakukan sosialisasi pada hari ini. Pertama mengenai penundaan, tadi saya dengar penundaannya sampai Desember 2020 Pak ya? Oke. Ya, benar Pak ya? Benar. Oke, itu Desember 2020 itu batas akhir atau bagaimana Pak? Iya. Selanjutnya. Terus yang kedua, kami kan kebetulan pajak terutang kami sih fokusnya di pajak hotel dan restoran Pak ya, karena kami bergerak di bidang hotel dan restoran. Yang kedua mengenai cicilan, itu akan dimulai cicilannya dari bulan berapa sampai bulan berapa itu dijelasin. Maksud saya begini Pak, untuk permohonannya nanti kalau bisa Bapak dari pihak pendapatan mengeluarkan draft
draft atau POM yang berlaku untuk semua hotel dan berlaku untuk wajib pajak semua gitu maksudnya. Jangan sampai nanti kita meng-create permohonan satu persatu kan, jadi ada keseragaman. Bapak tinggal sebarkan ke semua hotel-hotel yang menjadi wajib pajak. Ini saran saya sih, beserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan hal tersebut, itu saja. Nah, mengenai penghapusan ya nanti kita bicarakan setelah memang pokok terlunasi dulu. Saya intinya adalah begitu, Pak. Pertama mengenai penundaan, kalau Desember sih saya rasa masih berat juga sih, Pak. Itu. Yang kedua cicilan mulai bulan berapa, dan yang ketiga tolong dikeluarkan formulir atau format bentuk laporan, bentuk permohonan, surat permohonan kepada pihak dinas pendapatan bagaimana caranya mengajukan hal tersebut. Nanti tolong di-share ke grup gitu. Oke. Itu aja Pak, terima Oke. kasih banyak. Baik, terima Maaf, kasih Pak kelamaan dikit Sugite. ya. Nggih, Sudah terima kasih. dua pertanyaan dan saran. Silakan kepada yang lain, kepada Bu Widiarti. Bu Widiarti, silakan. Bu Widiarti, silakan. Atau selanjutnya Bu Januari dari Ahmad Dream. Bu Januari. Oke, silakan Bu Januari. Di mute, unmute dulu Bu. Ya, silakan Bu Januari. Saya sih tidak jauh beda dari pertanyaannya Bapak Sugiarte, Pak ya. Untuk saya sih mewakili dari Hotel Ahmad Dream. Untuk Hotel Ahmad Dream sudah ada pelaporan ke pajak dari Januari sampai Maret. Nah, itu juga sudah ada untuk pembayarannya, dan di sana juga tercantum denda karena memang kami belum membayar. Nah, apa memang dari Januari itu, Januari dan Maret itu yang akan kami cicil, atau memang bisa mengajukan untuk penghapusan atau penundaan seperti itu Pak, dan tidak dikenai denda. Itu sih pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Bu Januari telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya Bu Widiarti, tadi chat di grup. Bu Widiarti, mohon izin. Bu Widiarti, silakan. Ya, saya sudah buka akses mode-nya Bu Widiarti. Bu Widiarti sudah boleh. Halo, Ya, selamat silakan pagi. Bu. Ya, begini, untuk penundaan itu saya mengerti pelaporan, dan yang di bawah ini ada pengurangan dan penghapusan. Itu yang belum saya jelas. Oke. Ya, itu saja sih sebenarnya. Ibu, terima kasih. Baik, Ya, dari 3 penanya sudah kita rangkum, yaitu yang pertama dari Pak Sugite, yang kedua Bu Januari, yang ketiga Bu Widiarti. Silakan Bu Kabid, mohon izin waktunya untuk bisa menjawab pertanyaan dari wajib pajak. Silakan Bu Kabid. Baik, terima kasih Pak Asudi Senalihan.
Mohon nanti ditambahkan keterangan yang saya berikan Pak ya, mau dibantu terkait yang disampaikan oleh Bu Kabid bisa di unmute lagi sekali. Oke, sudah bisa. Baik, sambil menunggu jawaban dari Bu Kabid, bahwa halo. ya silakan Bu Kabid. Baik. Mohon maaf ini main-main dia. Baik, dari pertanyaan Pak Sugito ya terkait penundaan pembayaran. Kenapa kami tetapkan sampai Desember 2020? Karena terkaitan dengan anggaran Pak. Jadi tidak bisa lewat dari Desember 2020. Jadi diselesaikan di tahun anggaran 2020. Jadi batas waktunya hingga Desember Pak. Bapak boleh memilih waktu baik itu mau di Agustus, September dan sebagainya. Terakhir di bulan Desember itu maksudnya Pak. Kemudian terkait cicilan mulai bulan kapan? Ya, itu disesuaikan nanti dengan permohonan Bapak Ibu sekalian selaku wajib pajak. Terima kasih Pak atas masukannya. Memang ini yang kami harapkan ada permohonan kolektif di mana walaupun kolektif tapi tetap per personal, per wajib pajak. Jadi nanti kami akan proses karena ini ada melalui penetapan SK sehingga jika kolektif jadi tidak tercecer. Jadi SK-nya pun nanti tidak akan berbeda-beda. Untuk mempermudahkan nanti Pak maksudnya ini prosesnya. Kemudian Ibu dari Ahmad Dream, Ibu Januari, ini terkait pelaporan sudah Januari Maret, tapi belum dilaksanakan pembayaran sehingga timbul adanya denda. Kemudian mungkin yang dimasukkan di sini Ibu akan mohon penghapusan sanksi denda Ibu ya mungkin maksudnya. Jadi seperti yang sampaikan tadi, Ibu mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dengan syarat bahwa telah lunas pokok. Nah, karena ini sesuai dengan regulasi kami di Perda kami seperti itu. Ketika akan melakukan penghapusan sanksi harus syaratnya adalah lunas pokok. Kemudian Ibu Irdiati bersama ya dengan yang dimaksudkan bagaimana mekanisme dari pengurangan dan penghapusan. Seperti biasa Ibu, nanti Ibu mengajukan permohonan, kami proses, karena ini juga nanti akan melibatkan tim, ya, tim penghapusan terkait ini akan dibahas, kemudian nanti akan ditetapkan melalui keputusan Bupati. Mungkin itu secara singkat Bapak Ibu yang kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibantu Pak Kasih Penagihan. Baik, terima kasih Bu Kabid. Barangkali dari pertanyaan tadi Pak Sugito, Bu Januari, Bu Widiarti kan hampir sama, yaitu adanya keringanan. Keringanan kan ada 3 sesuai dengan Undang-Undang 28, yaitu penundaan, angsuran, dan penghapusan sanksi. Nah, terkait penundaan memang Ibu Kabid sampaikan tadi sampai Desember karena tahun anggaran dan bisa diperpanjang lagi. Nah, kami harapkan jika Desember tidak bisa dilunasi, kembali lagi mengajukan penundaan. Artinya secara administratif telah mengikuti dan telah ada. Nah, jika tidak ada secara administratif, kan tidak ada itikat baik dari wajib pajak. Nah, makanya kami harapkan kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan, silakan ajukan permohonannya karena permohonan draftnya tersebut karena masing-masing dari wajib pajak bebas. Yang jelas ada tujuan atau perihalnya bahwa penundaan atau mengangsur atau penghapusan sanksi sesuai dengan materi. Bahwa memang benar ada beberapa hotel memang masih menunggu. Nah, ada juga permohonan penundaan sudah masuk, hampir penundaan sudah ada 10 wajib pajak.
penghapusan juga sudah ada 6 wajib pajak. Nah, artinya setelah sosialisasi ini kami harapkan dari wajib pajak silakan mengajukan permohonan penundaan, angsuran atau penghapusan sanksi sesuai dengan yang dipaparkan tadi. Nanti materi kita akan share lagi ke grup. Nah, barangkali karena keterbatasan waktu, karena mengingat kita semua terbatas dalam pandemi ini, kita akan adakan lagi Bu Kabid, mohon izin, dan para peserta kita akan adakan lagi meeting ini. Mungkin nanti di chat bisa saran masukan Bapak Ibu sekalian. Barangkali dari Pak Sugite tadi ada di chat WA langsung belum jelas, nanti kita akan share materinya lagi. Dari Bu Januari terkait pelaporan tadi, Januari sampai selesai muncul denda akan tetap. Nah, jika mohon penghapusan sanksi harus lunas pokok. Nah, jika yang tadi Bu Widiarti penundaan juga, penundaan silakan ajukan surat permohonannya. Seperti secara umum lah permohonan, tidak ada mengkhusus. Nanti kita akan proses penundaannya. Baik, mungkin dari yang lain karena keterbatasan waktu, karena kita waktunya tinggal lagi berapa menit, mohon izin. Apa nanti kita sambungkan lagi, bagaimana, mohon izin Bu Kabid? Atau ada pertanyaan terakhir mungkin? Halo. Iya, dari Bu Kabid. Halo, halo, Iya, Pak Sugite. Pak, sedikit saja. Maksud saya begini mengenai permohonannya. Halo, Iya, bisa Ya. didengar? Iya. Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Tadi itu yang maksud saya maksudkan. Kalau berbicara masalah cicilan, berarti cicilannya harus secara aturan harus lunas pada bulan Desember gitu, Bu ya. Kalau kita mulai mencicil ya. Ya begitu, Bu ya. Betul, Bapak. Karena penundaan berlaku juga sampai Desember kan begitu. Kita artinya sekali bayar, Kak, untuk tahun pajak ini, tahun ini kan begitu maksudnya, Bu ya. Suaranya nggak jelas. Halo Bu. Oh, jelas Pak, jelas. Oh, saya ada dengar splatteran. Oke, itu aja sih. Maksud saya begini, Bu. Untuk permohonan penundaan atau cicilan itu ada nggak surat, draft surat yang permohonan yang Ibu keluarkan, formnya yang serentak berlaku sama gitu maksudnya. Kita tinggal nanti mengetik ulang di sini atau Ibu kirim melalui email dengan format Word-nya gitu maksudnya. Baik. Begini Pak. Nanti kan kita enak jadinya model permohonannya juga sama untuk semua hotel dan restoran yang ada di Karangasem. Kalau surat permohonan itu saya rasa bisa berbeda-beda Pak. Beda-beda ya, oke. Nggak apa. Yang jelas intinya adalah apa, mau penundaan, apa mencicil atau penghapusan. Ya. Nah, Ya. itu. Tapi itu bisa dijelaskan. dikirim by email kan Bu ya? Karena selama ini saya kirim laporannya. Ya, bisa Bapak, bisa. Bisa by email kan? Karena laporan selama ini juga saya kirim by email, Bu. Bisa Bapak. Oke. Sekali. Ya. Oke. Bapak? Maaf, berarti penundaan itu berarti saya formatnya saya pakai sampai Desember dulu, Bu ya. Karena aturannya seperti itu, Bu ya. Ya. Boleh, Oke. Ya. Terima Nanti kasih, gini, Bu Pak, Kabid. Ya. Bapak sudah tergabung dengan grup WA kami, Bapak? Apa? Halo? Ya. Bapak sudah tergabung dalam WA kami? Grup WA kami? Iya, di grup saya dimasukin udah. Oh ya, siap. Di Nanti grup, kita bisa ya. tanya jawab di sana, Bapak ya. Nggih, Bu. Ini Nanti terbuka kita juga banyak tanya. untuk Bapak Ibu wajib pajak yang lain. Kita nanti komunikasi lebih intens di Iya, webinar betul. tersebut. Betul, itu bagus, Bu. Bagus Saya di itu. sana, ya. Kami terbuka. Iya, oke. Webinar tersebut. Oke. Baik. Saya kembalikan ke host. Baik Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu kita, mohon izin kita akan nanti lanjutkan di WA. Mungkin nanti saran dan masukan kami akan terima. Karena mohon izin sebelumnya kami dari panitia karena ini keterbatasan dan semua terbatas dalam pandemi virus corona ini. Kita juga pertama ini melaksanakan Zoom meeting. Kami mohon maaf jika ada kekurangan sebelumnya.
Baik, sebagai kesimpulan yang tadi dipaparkan bahwa penundaan keringanan ada 3, yaitu penundaan, angsuran, dan penghapusan sanksi. Penundaan dapat diajukan satu permohonan untuk 1 masa, bebas formatnya. Yang kedua, angsuran mencicil 1 permohonan untuk 1 masa pajak. Nah, kalau penghapusan sanksi, yaitu harus lunas pokok. Nah, intinya 3 ada keringanan pajak. Nah, baik, demikian kami dari panitia. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ke depan kita akan bebenah lagi. Sebagai akhir kata, untuk materi kita akan share di WA. Kurang lebihnya kita bersama-sama dalam rangka membangun Karangasem. Salam PAD. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih.